Siang 14 Oktober 1944, di sebuah villa tenang di Herlingen, dekat Ulm, sebuah mobil staf berhenti. Dua jenderal berseragam turun, Wilhelm Burgdorf dan Ernst Maisel. Mereka datang menemui seorang marsekal lapangan yang kepalanya masih dibalut perban, korban serangan udara beberapa bulan sebelumnya. Percakapan itu berlangsung sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, marsekal itu naik ke lantai atas. Ia menemui istrinya, Lucie, dan berkata dengan tenang bahwa dalam seperempat jam ia akan mati. Bukan kiasan. 15 menit. Di rumah itu ada juga putranya, Manfred, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Menurut catatan Manfred, lahir 24 Desember 1928, ayahnya mengucapkan kalimat itu tanpa suara keras, tanpa perlawanan, seolah sudah menerima. Pertanyaannya, kenapa pahlawan nasional Jerman memilih mati setenang itu di rumahnya sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus mundur 53 tahun, ke sebuah rumah guru sekolah. Rumah itu ada di Heidenheim an der Brenz, Kerajaan Württemberg. Di sanalah, 15 November 1891, Erwin Rommel lahir sebagai anak seorang guru matematika yang kemudian menjadi kepala sekolah menengah di Aalen. Bukan istana, bukan tanah warisan. Hanya keluarga guru provinsi yang rapi dan hemat. Masalahnya, Korps Perwira Jerman waktu itu hampir selalu diisi kasta Junker Prusia, keluarga bangsawan pemilik tanah dengan nama, koneksi, dan tradisi militer turun-temurun. Rommel tidak punya satupun dari itu. Ayahnya, Erwin Rommel Senior, seorang pendidik, bukan perwira berkuda dengan gelar von di depan namanya. Pada 19 Juli 1910 ia masuk resimen infanteri ke-124 Württemberg sebagai calon perwira, tanpa modal nama keluarga, tanpa pelindung di staf umum. Artinya jalan naik pangkatnya cuma satu, prestasi di medan tempur. 4 tahun kemudian, Perang Dunia Pertama memberi anak guru itu kesempatannya. Oktober 1917, Front Isonzo di Italia Utara. Dalam serangan Caporetto, Rommel sudah jadi letnan di pasukan Gunung Württemberg. Sementara resimen lain merangkak menaiki lereng, ia memimpin detasemen kecil menembus jauh ke belakang garis Italia, mendaki kabut, memotong jalur, muncul di tempat yang tak diduga siapapun. Puncaknya 26 Oktober 1917 di sektor Monte Matajur. Dengan sekitar 150 orang, dalam kurang lebih 50 jam, Rommel memaksa 81 perwira dan lebih dari 9.000 tentara Italia menyerah. Bayangkan perbandingannya, 1 letnan, 150 anak buah, ribuan tawanan turun gunung. Bagaimana caranya? Namanya masuk laporan tertinggi Angkatan Darat Jerman, dan 10 Desember 1917 ia menerima Pour le Mérite, medali tertinggi kekaisaran, yang hampir selalu jatuh ke perwira berpangkat jauh lebih tinggi. Sejak itu Rommel dilekati label, perwira yang mustahil, modal simbolik yang 2 dekade kemudian sangat berguna bagi mesin propaganda baru. Mesin propaganda itu datang bersama rezim baru. Tahun 1937, sebagai instruktur di sekolah militer, Rommel menerbitkan Infanterie greift an, infanteri menyerang. Buku taktik yang ditulis dari pengalaman parit dan pegunungan itu terjual laris, lebih dari 400.000 kopi sepanjang karirnya. Salah satu pembacanya, Adolf Hitler. Dan di Jerman 1937, dibaca Hitler artinya dilihat Hitler. Rommel diberi komando Führerbegleitbataillon, batalion pengawal Führer. Jadi ketika Jerman menyerang Polandia pada September 1939, ia menyaksikan perang bukan dari garis depan, melainkan dari kereta khusus Hitler. Perwira mana lagi yang punya akses seperti itu? Justru di situ kuncinya. Yang mengangkat Rommel bukan senioritas, bukan urutan daftar staf umum, tapi kedekatan personal dengan satu orang. Karena itulah ia kemudian mendapat komando divisi Panzer, padahal ia perwira infanteri, sama sekali bukan orang tank. Karirnya sejak saat itu terikat pada Hitler. Februari 1940. Rommel diberi komando divisi Panzer ke-7, dan ia langsung mengubah cara divisi itu bergerak. Bukan menunggu perintah, tapi mendahului. Lalu 13 Mei 1940, di kawasan Dinan dan Hoos, tanknya menyeberangi sungai Meuse, sungai yang katanya tak mungkin ditembus secepat itu. Setelah menyeberang, ia tidak berhenti menunggu induk pasukannya. Ia terus maju sampai komandonya sendiri kehilangan jejak posisinya. Pers Jerman menyebutnya, divisi hantu. Rommel memimpin dari tank paling depan, kebiasaan yang membuat prajuritnya memujanya, dan membuat para perwira staf di belakang hampir gila. Angkanya bicara. Sepanjang kampanye Prancis, divisi itu menawan sekitar 97.000 tentara dan merampas 458 tank serta kendaraan lapis baja, dengan 682 prajuritnya sendiri tewas. Berlin melihat itu bukan sekadar kemenangan taktis. Mereka melihat bahan propaganda, seorang jenderal yang siap diekspor ke medan yang baru. Medan baru itu adalah padang pasir. 12 Februari 1941, Rommel mendarat di Tripoli memimpin Deutsches Afrika Korps, tugasnya cuma menopang sekutu Italia yang sedang terdesak. Tapi menopang bukan gayanya. Belum genap sebulan, ia sudah menyerang ke timur tanpa menunggu izin dari Berlin.
Serangan itu membawanya ke Tobruk. Pengepungan dimulai 10–11 April 1941 dan bertahan 241 hari, jauh lebih lama dari yang ia hitung. Di lapangan, itu kemacetan. Tapi di Berlin, justru di situ sesuatu lain sedang dibangun, bukan strategi, melainkan sebuah nama. Kementerian Propaganda Goebbels mengirim juru kamera dan fotografer, dan lahirlah Wustenfuts, rubah padang pasir. Sejarawan sampai kini berdebat, seberapa besar mitos itu rekayasa Berlin, seberapa besar kekaguman lawan Inggris sendiri? Yang jelas, sejak titik ini popularitas Rommel bukan lagi miliknya. Itu milik rezim. Dan aset propaganda harus terus menang. 21 Juni 1942, Rommel akhirnya merebut Tobruk. Sekitar 33.000 tentara persekutuan ditawan, gudang perbekalan Inggris jatuh ke tangannya lengkap dengan bahan bakar dan makanan. Di London kabar itu memukul, di Berlin, kabar itu dirayakan. Sehari kemudian, 22 Juni 1942, Hitler mempromosikannya menjadi General Feldmarschall. Usianya 50 tahun, marsekal lapangan termuda dalam sejarah Wehrmacht. Anak guru matematika dari Heidenheim itu kini berdiri di puncak hierarki militer Jerman. Rommel sendiri berkata, ia lebih memilih satu divisi tambahan daripada baton itu. Dan di sini letak jebakannya. Baton itu tidak datang dari korps perwira atau dari tradisi Prusia. Baton itu diberikan langsung oleh Hitler, secara pribadi. Artinya setiap kemenangan berikutnya milik Hitler juga. Dan setiap kekalahan berikutnya menjadi urusan personal antara dua orang itu. Kekalahan itu datang 4 bulan kemudian. Antara 23 Oktober dan 4 November 1942 di El Alamein, Angkatan Darat ke-8 pimpinan Montgomery menyerang dengan lebih dari 1.000 tank melawan sekitar 550 tank poros. Rommel bahkan sedang cuti sakit di Jerman ketika serangan itu dimulai. Ia terbang kembali, tapi garis poros sudah hancur. Ketika ia memerintahkan mundur untuk menyelamatkan sisa pasukannya, 3 November 1942 datang telegram dari Hitler, tidak ada jalan lain selain menuju kemenangan atau kematian. Bayangkan membaca kalimat itu sambil melihat sisa tank Anda terbakar. Rommel menunda perintah itu sekitar sehari. Lalu ia tetap mundur. Untuk pertama kalinya ia merasakan sendiri, pemimpinnya lebih memilih pasukannya hancur total daripada mengakui kalah. Kesadaran itu tidak langsung meledak menjadi pembangkangan. Ia mengendap perlahan, lalu berubah menjadi keretakan politik yang nanti membunuhnya. Setelah El Alamein, Rommel bukan cuma kehilangan pertempuran, ia kehilangan argumen. Ia minta pasukannya ditarik keluar Afrika, Berlin menolak. Tubuhnya juga menyerah, tekanan darah tinggi, lambung bermasalah, kelelahan total. Maka pada 9 Maret 1943 ia diterbangkan keluar Afrika Utara, dan tidak pernah kembali. Di atas kertas itu cuti kesehatan. Kenyataannya penyingkiran halus, marsekal disimpan di sanatorium Semering, jauh dari peta dan radio. 2 bulan kemudian, 13 Mei 1943, sisa pasukan poros di Tunisia menyerah massal. Sekitar 240.000 tentara berjalan ke kawat tahanan. Bencana sebesar Stalingrad. Tapi coba dengar apa yang tidak dikatakan radio Jerman. Nama Rommel tidak pernah ditempelkan pada kekalahan itu. Kegagalan Tunisia dibebankan ke orang lain. Di situ rezim mengajari dirinya sendiri satu pelajaran. Nama Rommel harus dilindungi dari berita buruk apapun. Termasuk, nanti, berita pengkhianatan. Rezim tetap butuh wajahnya. Januari 1944, Rommel resmi memimpin Heeres Group PB, Grup Angkatan Darat B, dan diberi tugas membenahi dinding Atlantik. Ia berkeliling pantai Prancis dan menemukan kenyataan pahit. Sebagian besar dinding itu masih ada di atas kertas, bukan di atas pasir. Maka ia bekerja seperti orang kesetanan. Antara awal 1944 dan Juni, sekitar 4 juta mina ditanam di sektor pertahanannya. Rintangan besi dipasang di garis pasang, dan patok anti-glider ditancapkan di padang belakang pantai. Prajurit menyebutnya, asparagus Rommel. Semua demi satu keyakinan, invasi harus dihentikan di air. Masalahnya, ia tidak sendiri memegang komando. Rundstedt dan Geir von Schweppenburg ingin cadangan panser ditahan di pedalaman. Rommel ingin mereka menempel di pantai. Hitler memutus dengan kompromi. Sebagian dibagi, sebagian dikunci di tangannya sendiri. Hasilnya, saat invasi datang, tak ada satu tangan pun yang bisa bergerak cepat. Dan invasi datang pada 6 Juni 1944. Di mana marsekal pertahanan pantai berada waktu itu? Di rumahnya di Herlingen, ratusan kilometer dari Normandia, merayakan ulang tahun ke-50 istrinya, Lucie. Ia baru mendengar kabar pendaratan menjelang tengah hari, dan buru-buru pulang ke front. 6 minggu kemudian ia sudah tahu semuanya selesai. Pada 15 Juli 1944 Rommel mengirim laporan langsung kepada Hitler. Pertempuran yang tidak seimbang ini, tulisnya, mendekati akhirnya. Itu bukan laporan militer biasa. Itu tuntutan agar seseorang mengambil keputusan politik, dan semua orang tahu siapa yang dimaksud. 2 hari kemudian, 17 Juli, mobil stafnya diberondong pesawat tempur sekutu di jalan desa dekat Sainte-Foy de Montgomery.
Pengemudinya tewas, Rommel terlempar ke aspal dengan retak tengkorak ganda. Cedera itu memindahkannya dari front ke tempat tidur di Herlingen, tepat 72 jam sebelum sebuah bom meledak di Prusia Timur. 20 Juli 1944, markas Wolfschanze di Rastenburg. Tas kerja Klaus von Stauffenberg meledak di barak konferensi, 4 orang tewas, tetapi Hitler keluar dengan telinga berdenging dan celana terkoyak. Ia hidup. Dan seorang diktator yang selamat dari bom tidak lagi mencari bukti, ia mencari nama. Gelombang penangkapan menyeret ribuan orang ke ruang interogasi Gestapo. Cesar von Hofacker ditangkap 26 Juli 1944, dan di bawah tekanan ia menyebut satu nama, Rommel. Sebuah daftar konspirator bahkan mencantumkannya sebagai calon kepala negara. Sejak detik itu, marsekal yang terluka di Herlingen resmi menjadi tersangka. Sampai hari ini sejarawan berdebat seberapa jauh ia ikut. Sebagian besar menilai Rommel tahu ada rencana dan ingin Hitler diadili, bukan dibunuh. Tapi bagi rezim itu tidak penting lagi. Mereka punya masalah unik. Satu-satunya tersangka yang tak bisa diarah ke pengadilan rakyat justru yang paling dipuja rakyatnya sendiri. Tanggal 7 Oktober 1944, sebuah panggilan datang. Rommel diminta hadir di Berlin. Ia menolak, alasannya kesehatan, kepalanya masih belum pulih. Tapi rezim tidak butuh dia datang. Kalau tersangka menolak berangkat, eksekusi itu yang dikirim ke rumahnya, ke Herlingen, dekat Ulm. 7 hari kemudian 2 jenderal berdiri di ruang tamunya. Burgdorf dan Maisel menyodorkan 2 jalan. Pertama, pengadilan rakyat Roland Freisler, hukuman mati, aib di depan publik, dan keluarganya ikut terseret. Kedua, 1 kapsul sianida, laporan resmi, gugur akibat luka, pemakaman negara, dan pensiun untuk Lucie. Mana yang Anda pilih? Rommel memilih yang kedua. 14 Oktober 1944, ia naik mobil staf, berhenti di jalan berhutan di luar desa, dan mati di dalam kendaraan itu pada usia 52 tahun. Pengumuman resmi menyebut komplikasi luka, embolisme. Dengan 1 kapsul, rezim menghapus tersangkanya dan sekaligus menyelamatkan mitosnya. 4 hari setelahnya, 18 Oktober 1944, Jerman menggelar pemakaman negara di Ulm. Marsekal Gerd von Rundstedt berdiri di depan peti dan membacakan pidato bahwa hati Rommel, milik Führer. Hitler mengirim ucapan duka. Orang-orang yang menyuruhnya mati kini memimpin upacara berkabungnya. Justru di situ ada detail kecil yang penting, jasadnya dikremasi. Untuk seorang marsekal, itu tidak biasa, dan kremasi menghapus tubuh yang bisa diperiksa. Baru setelah 1945, kesaksian keluarganya dan dokumen-dokumen rezim membongkar apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu pada 14 Oktober. Dan warisannya belum selesai. Jerman pasca perang memakai namanya untuk barak Bundeswehr di Augustdorf dan Dornstadt, juga kapal perusak Rommel D187 tahun 1970. Putranya, Manfred, jadi wali kota Stuttgart dari 1974 sampai 1996. Sampai hari ini publik Jerman masih berdebat, korban rezim, pelayan rezim, atau produk propaganda.